Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Yang kali ini kita akan membahas bagaimana Islam antara sebuah kebaikan dan sebuah keburukan. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan, kata beliau, walladhi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allah 'alaikum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi di dalam sunannya kitab Al-Fitan, ma ja'a fil amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya juz yang kelima halaman 288 dan 289 dari Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an secara marfu. Kalau kita melihat di dalam hadis ini menunjukkan hukum kepada kita bahwa di dalam Islam berdakwah adalah sebuah kewajiban. Kita tidak ada alasan bagi kaum muslimin untuk tidak berdakwah atau beramar ma'ruf nahyu anil munkar. Karena di dalam salah satu hadis dikatakan balighu anni walau ayah. Sampaikan dari saya, kata Nabi Muhammad SAW, walaupun kamu cuma tahu satu ayat. Minimal kita memahami sekitar 7 ayat, yaitu surat Al-Fatihah. Maka kita terkena hadis tadi. Kemudian di dalam hadis yang awal tadi saya sampaikan, ya disebutkan di situ, kalau kita melihat, Nabi memulai dengan sumpah. Kata beliau, walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwa saya, kata Rasulullah SAW, berada di tangannya, la ta'murunna bil ma'ruf. Wajib atas kalian semua untuk melakukan amar ma'ruf, memerintah kebaikan. Wala tanhawunna 'anil munkar, dan juga wajib atas kalian untuk mencegah kemungkaran. Kalau tidak kamu lakukan itu, la yushikanallahu 'alaikum iqaban minhu. Nanti Allah akan turunkan satu azab, satu cobaan, satu bencana, malapetaka. Thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Lalu kalian berdoa, ya Allah, selamatkan kami dari cobaan, dari musibah, dari kelaparan, dari kemiskinan, dari macam-macam masalah ini, harga dan sebagainya. Lalu tidak didengar doa itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala wal muslimat, kalau kita melihat al-ma'ruf di dalam Islam, maknanya adalah ismun jami'. Jadi segala sesuatu yang baik itu wajib kita perintahkan. Sepanjang itu ada perintah di dalam Quran, di dalam sunnah, maka wajib kita lakukan. Begitupun juga al-munkar dalam bentuk alif lam ta'rif, itu juga ismun jami', menunjukkan segala sesuatu yang dibenci Allah, segala sesuatu yang menjauhkan diri kita dari agama, itu wajib ditinggalkan, wajib dicegah, wajib dijauhi. Juga banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang kewajiban ini. Misalnya di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-104, Allah menyatakan, wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada sekelompok umat yang senantiasa memerintah kebaikan, kemudian amar ma'ruf nahi munkar. Banyak orang salah memahami ayat ini, menyatakan wal takum minkum, min di situ artinya enggak harus semua berdakwah. Padahal min di situ bukan litab'id, tetapi lil bayan. Artinya semua kita harus berdakwah sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Memerintah kebaikan itu mudah. Ya, juga mencegah kemungkaran yang kecil itu mudah. Maka semua kita bisa melakukannya. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai dan Ibnu Majah, disebutkan hadis yang terkenal yang kita tahu semua, kata Nabi Muhammad SAW, man ra'a minkum mungkaran, barang siapa yang melihat satu kemungkaran, falyughayyir biyadihi, maka hendaklah mengubah dengan tangannya. Fa in lam yastati, kalau dia tidak mampu, fa bilisanih, maka dia ubah dengan kata-katanya. Fa in lam yastati, kalau dia tidak mampu juga, fa biqalbih, maka dengan hatinya. Wahya adhaful iman, dan mengubah dengan hati itu adalah selemah-lemah iman. Artinya apa? Masa kita terus dalam keadaan lemah iman? Kita harus kuatkan iman kita dengan mengubah dengan kata-kata dan juga dengan perbuatan kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis lain yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sekelompok umat dari Bani Israel yang dia melihat teman-temannya minum sesuatu yang tidak baik, minuman keras, lalu kemudian dia mencegah dengan keras terhadap itu.
Kemudian orang-orang itu tidak mengikutinya. Lalu kemudian besoknya kemudian datang lagi ya orang tadi, lalu dia duduk di situ, melihat orang-orang tadi tidak berubah, maka dia duduk di situ, ikut duduk, tidak lagi mencegah. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, ketika Allah melihat perbuatan itu, maka kemudian Allah melaknat mereka ya. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, bacalah oleh kalian tentang ini di dalam ayat, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil bilisani Daud wa Isa bin Maryam. Sudah dilaknat orang-orang Bani Israel melalui lisannya Nabi Daud dan Isa bin Maryam. Kana la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka tidak mencegah terhadap perbuatan mungkar yang dilakukan oleh teman-teman mereka. Labi sama kanu yaf'alun, seburuk-buruk itulah yang mereka kerjakan. Jadi hadirin sekalian, tidak berjalannya amar ma'ruf nahi mungkar mengakibatkan doa tidak didengar. Kita dipimpin oleh orang-orang paling jahat dari kaum kita. Dan juga kata Nabi Muhammad SAW, Allah meratakan azab kepada kita semua. Maka jauhilah itu semua, belajarlah Islam dengan benar, kemudian bergaulah dengan orang yang saleh, maka hidup kita akan penuh makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.